John Cena akan menang di WrestleMania. Nama Brock Lesnar disebut di SmackDown kemarin. Chelsea Green bawa pengacara untuk laporin wasit WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena akan menang di WrestleMania. Tanggal 22 April, WWE bakal ngadain Raw pertama setelah WrestleMania di T-Mobile Arena Las Vegas. Dan yang udah dipromosin buat tampil tuh ada Jey Uso, Gunther yang pegang gelar World Heavyweight, terus ada Liv Morgan sama Rhea Ripley juga. Nah, yang menarik, John Cena juga dijadwalin muncul. Tapi Cody, gak ada namanya di daftar iklan itu. Belum sih, tapi kayak biasa, line-up acara WWE tuh suka bisa berubah-ubah. Jadi masih mungkin aja Cody tetap nongol nanti. Lagi pula, 2 hari sebelum itu, Cody dan Cena bakal sama-sama tampil di SmackDown tanggal 19 April. Masih di arena yang sama, dan 2 hari setelah itu, mereka bakal bertarung buat Undisputed WWE Championship di main event WrestleMania 41 malam kedua. Buat SmackDown tanggal 26 April, mereka berdua juga udah dipromosiin lagi. Menurut kalian, apakah ini pertanda John Cena akan jadi WWE Champion yang baru? Komen di bawah. Nama Brock Lesnar disebut di SmackDown kemarin. Di episode SmackDown minggu lalu, Cody Rhodes sempat nyebut nama Brock Lesnar di promonya, yang jujur aja udah jarang banget kedengeran di TV WWE setahun terakhir. Soalnya, Brock masih dikaitin sama kasus Vince McMahon yang heboh itu, dan setiap nama dia muncul, fans langsung pada mikir, wah, bakal balik nih. Tapi ya, walaupun Cody sempat nyebut dia, info terbaru bilang WWE sama sekali nggak ada rencana ngebawa Brock balik, dan nggak ada omongan di belakang layar soal mantan juara WWE itu. Sikap WWE emang dari dulu gitu, bahkan sejak Desember lalu, udah dibilang mereka nggak ngebahas Brock sama sekali. Paul Heyman, yang dulunya manajer Brock juga, waktu ditanya soal ini, no comment. Cody sendiri nyebut Brock waktu bahas lawan-lawan berat yang dia hadapi sebelum akhirnya jadi juara dunia di WrestleMania 40 tahun lalu. Dia bilang, dia udah ngadepin Brock Lesnar, Roman Reigns, dan sekarang dia siap juga ngelawan John Cena di WrestleMania 41. Cody lawan Brock 3 kali tahun 2023 di Backlash, Night of Champions, dan SummerSlam. Cody menang di pertandingan pertama dan ketiga, dan itu tuh jadi 3 pertandingan terakhir Lesnar di WWE sebelum dia menghilang gara-gara kasus itu. Lesnar sendiri baru disebut di gugatan perdagangan seks awal tahun ini, bareng sama beberapa nama gede lain kayak Nick Khan, Michael Hayes, dan bahkan Stephanie McMahon. Menurut kalian, apakah kalian tidak masalah jika Brock Lesnar balik lagi ke WWE? Komen di bawah. Chelsea Green bawa pengacara untuk laporin wasit WWE. Di SmackDown kemarin, Chelsea Green kalah lawan Zelina Vega di pertandingan non-title gara-gara count out, alias dihitung di luar ring sampai 10. Tapi Chelsea nggak terima, dia marah karena ngerasa wasitnya ngitungnya terlalu cepat. Sekarang, dia bahkan udah nyewa pengacara buat gugat keputusan itu dan bukan pengacara sembarangan. Dia bawa Luca Crucifino, bintang dari NXT yang juga bagian dari The D'Angelo Family. Di postingan X, Luca bilang wasitnya nggak ngikutin ritme standar hitungan WWE dan ngelakuin hitungannya terlalu terburu-buru. Kami merasa wasit dalam pertandingan itu ngelakuin hitungan 10 terlalu cepat dan gak konsisten ritmenya. Padahal seharusnya ada aturan yang jelas soal tempo hitungan di WWE. Kata Luca dengan gaya super legal. Dia juga minta biar hasil count out itu ditinjau ulang dan si wasit dikasih pelatihan ulang. Katanya sih, kalau keputusan-keputusan kayak gini terus kejadian, mereka bakal ambil tindakan lebih lanjut. Menurut kalian, apakah Chelsea Green pantas kalah atau itu tidak adil? Komen di bawah. Triple H dan CM Punk kolaborasi kreatif. Tahun 2014, CM Punk cabut dari WWE karena banyak drama kreatif. Tapi siapa sangka, di Survivor Series tahun 2023 dia balik lagi. Punk sendiri bilang, kayak neraka yang jadi beku, saking gak nyangkanya bisa balik. Uniknya, pas balik dia langsung foto bareng Triple H. Padahal dulu mereka sering banget berantem baik di backstage maupun on screen. Untungnya, hubungan mereka sekarang udah jauh lebih baik. Dalam interview bareng High Performance, Triple H cerita soal hubungan barunya bareng Punk. Dia bilang, waktu Punk baru balik, ada momen di mana dia dikasih ide kreatif. Terus katanya nggak suka. Mereka bilang ke aku, Punk nggak suka nih. Aku langsung bilang, oke, aku omongin langsung. Triple H datengin Punk dan bilang, apa yang nggak kamu suka? Mereka akhirnya duduk bareng dan cari solusi bareng. Nah, sejak saat itu semuanya berubah. Triple H bilang, aneh sih, tapi sekarang kerja bareng si Punk di TV tuh jadi salah satu hal favoritku. Soalnya ujung-ujungnya pandangan dia soal bisnis ini mirip sama aku. Dan sekarang, si Punk udah dijadwalin buat main event WrestleMania 41 malam pertama lawan Roman Reigns dan Seth Rollins. Gila sih, dari musuhan sama Triple H sekarang malah jadi partner kreatif. Menurut kalian, apakah si Punk itu bisa jadi penerus Triple H di WWE? Komen di bawah.
Cerita gimana Stephanie Vaquer pilih WWE daripada AEW. Stephanie Vaquer, salah satu pegulat wanita paling panas saat ini, akhirnya buka suara soal kenapa dia milih gabung WWE ketimbang AEW. Dia cerita jujur banget di interview bareng Rock and Pop FM bareng Kevin Felgeras. Setelah pertandingan gede lawan Mercedes Moné di Forbidden Door, Stephanie bilang WWE langsung nelpon dia. "Kamu tertarik kerja bareng kita nggak?" Dia jawab, "Tertarik dong, terus gimana nih?" Mereka tanya dia mau ke main roster atau NXT, dan Stephanie langsung bilang, "Main roster please." Waktu itu, dia masih pegang sabuk juara wanita di NJPW dan 2 sabuk penting di CMLL. Jadi tanggung jawabnya gede banget, tapi pas denger WWE tertarik, dia langsung semangat. Meskipun tetap harus hati-hati karena masih kontrak sama promosi di Meksiko itu. Lucunya, bos CMLL kira tawaran itu datang dari AEW, dan ternyata AEW juga emang hubungin dia. Pas dia ke Toronto buat ketemu WWE dan bahas kontrak, AEW juga lagi ngejar dia. Mereka bilang, "Kita tahu kamu di Toronto, jangan tanda tangan dulu." Stephanie jadi makin bingung dan akhirnya minta saran ke ayahnya. Dia cerita, "Aku nggak makan teratur selama seminggu saking stresnya. Aku bilang ke mereka, aku pulang dulu karena ulang tahun keponakanku dan besok aku kasih jawabannya." Walaupun WWE adalah mimpinya, dia tetap mikir panjang karena dia udah dewasa dan harus tanggung jawab. AEW bahkan nawarin bayar hotel di Toronto, tapi WWE bilang terserah dia. Stephanie akhirnya bayarin semuanya sendiri demi tetap netral dan jaga respect ke perusahaan tanpa dia masih kerja. WWE bahkan sempat minta dia tampil di program NXT, tapi dia tolak karena merasa belum saatnya. WWE ngerti banget sikap dia itu. Nah, titik baliknya tuh waktu WWE mundur setelah tahu tawaran AEW lebih gede. Stephanie sampai nangis dan ayahnya bingung. "Kamu ditawarin duit segitu kok malah nangis?" Tapi terus, muncullah Shawn Michaels. Shawn bilang, "Stephanie, aku tahu kamu ngerti bahasa Inggris. Aku mau ngomong langsung," dan obrolan itu ternyata ngubah semuanya. Stephanie bilang, "Semua ini bukan soal uang, ini hidupku. Aku ngorbanin semuanya buat wrestling." Shawn ngerti banget, dan dia ngomongin hal yang bakal aku inget seumur hidup. Pas dia udah balik ke Meksiko, WWE hubungi dia lagi dan ngasih tawaran baru. Dan akhirnya dia jawab, "Gas, ayo." Gitu deh ceritanya. Keputusan Vaquer nggak datang dari uang, tapi dari hati, dari mimpi yang dia kejar sejak dulu. Dan sekarang, dia akhirnya resmi jadi bagian WWE, bareng support dari Shawn Michaels dan tekad yang nggak main-main. Menurut kalian lebih memilih kerja di AEW dengan gaji fantastis atau di WWE dengan gaji setengahnya? Komen di bawah. Karrion Kross ancam AJ Styles. Di episode Raw minggu kemarin, AJ Styles sempat ngomong kalau pengalaman yang dia punya di ring itu nggak bisa dikalahin. Apalagi sama lawan WrestleMania pas satunya, si Logan Paul. Tapi Karrion Kross punya pendapat lain. Menurut dia, pengalaman doang nggak cukup buat ngalahin Logan di panggung sebesar WrestleMania. Kata Kross sih, AJ butuh jadi versi dirinya yang lebih niat, lebih ganas, pokoknya lebih fenomenal lagi biar bisa beneran menang. Nah, di X, Karrion nulis lebih panjang soal ini. Dia bilang AJ bukan cuma bertarung buat dirinya sendiri, tapi buat semua pegulat yang udah kerja keras dari bawah. Kalau AJ kalah di WrestleMania, semua orang yang udah berjuang dari nol buat nyampe ke titik sekarang juga ikut kalah. Dan aku nggak bisa biarin itu terjadi, kata Karrion. Dia juga nyebut AJ itu inovator buat gulat modern, sementara Logan Paul cuma YouTuber yang songong. Dia juga bilang Logan itu alergi sama pertarungan yang adil, dan itu jadi masalah buat AJ yang menurut Kross datang ke WrestleMania dengan pikiran yang terlalu positif. "Aku nggak tanding di WrestleMania, dan itu sih masih bisa kuterima. Tapi ngeliat orang yang datang ke acara segede ini dengan sikap searogan itu, sok jadi panutan padahal nggak ada yang pengen jadi kayak dia. Mereka pengen jadi fenomenal, bukan jadi Logan Paul," kata Karrion. Dan itu dua hal yang beda banget. Bukan mau ngehina, cuma jujur aja, ini soal iblis yang udah kamu kenal versus iblis yang belum kamu kenal. Pikirin deh. Nah, besok di Raw, AJ punya kesempatan buat nunjukin sisi dirinya yang lebih agresif waktu dia tanding lawan Karrion Kross 1 lawan 1. Menurut kalian, apakah AJ Styles bisa kalahkan Logan Paul di WrestleMania? Komen di bawah. WWE Women's Speed Champion yang baru. Oktober kemarin, Candice LeRae bikin sejarah jadi juara speed wanita pertama setelah ngalahin Io Sky. Sejak saat itu, dia sukses bertahanin gelarnya lawan Natalya dan Zoey Stark, meskipun dua-duanya hasilnya draw karena kehabisan waktu. Tapi sekarang, masa kejayaan Candice sudah resmi berakhir. WWE baru aja taping pertandingan terbaru buat acara Speed sebelum SmackDown, dan ini bakal jadi spoiler buat kalian yang rajin nonton Speed. Menurut postingan dari fans yang nonton, bintang NXT, Sol Ruka, berhasil ngalahin Candice di final turnamen buat rebut WWE Women's Championship. Sol Ruka resmi dapetin gelar pertamanya di WWE. Candice sendiri cuma sempat pegang gelar itu hampir 200 hari, pertandingannya bakal tayang Kamis minggu ini. Yang seru, minggu ini Sol Ruka bakal punya kesempatan dapetin gelar lagi. Dia bakal ikut ladder match bareng 5 pegulat wanita lainnya buat rebut gelar NXT Women's North American Championship yang kosong di Stand and Deliver. Menurut kalian,
Apakah Sol Ruka itu pantas jadi WWE Women's Speed Champion? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, kan aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.